Era pasca Perang Dunia Kedua menyaksikan kemajuan teknologi yang membuat pesawat tempur jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya, dan beberapa dari mereka telah sukses memecahkan berbagai rekor. Mesin jet, radar, dan peluru kendali menjadikan masing-masing pesawat lebih cepat, lebih mampu, dan lebih mematikan dibandingkan satu skuadron atau lebih pesawat sejenis pada masa Perang Dunia Kedua. Berikut adalah 5 pesawat militer yang mencapai rekor baru di bidang pertempuran udara, tenaga mesin, muatan, daya tahan, dan jumlah produksinya. Yang pertama, F-15 Eagle. Hanya 20 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam menghasilkan banyak kejutan bagi Amerika Serikat. Pesawat tempur generasi ketiga seperti F-4 Phantom II dan F-105 Thunder Chief tidak menampilkan performa baik dalam pertempuran udara ke udara. Bahkan saat melawan kekuatan militer kecil yang dilengkapi dengan pesawat inferior. Ini menjadikan para insinyur yang merancang pesawat tempur generasi keempat untuk menekankan kembali kemampuan manuver melebihi kecepatan. F-15 Eagle dirancang murni sebagai pesawat tempur superioritas udara. Tim desain beroperasi berdasarkan prinsip tidak ada satu pon pun untuk serangan udara ke darat. Hasilnya, F-15 memiliki rekor luar biasa, yakni 104-0 dalam pertempuran udara. Artinya 104 pesawat musuh ditembak jatuh dan tidak ada satupun Eagle yang hilang. Namun F-15 telah hilang akibat tembakan rudal permukaan ke udara, termasuk insiden tahun 2018 di Yaman. Ada juga klaim pesawat Irak menembak F-15, tetapi Irak gagal menunjukkan bukti yang menguatkan. 104-0 mungkin merupakan rekor tertinggi bagi pesawat tempur dimanapun dan kapanpun dalam sejarah untuk pertempuran udara ke udara. Yang kedua, Su-27 Flanker. Selain kemampuan manuver, salah satu atribut jet tempur paling berguna adalah tenaga mesin. Jet cepat dengan kemampuan akselerasi tinggi dapat mendekati musuh dengan cepat. Selain itu, lebih cepat bermanuver ke posisi yang menguntungkan dan melarikan diri lebih cepat jika diperlukan. Yang terpenting, pesawat ini dapat mencapai ketinggian dengan lebih cepat. Ini memberikan pilot pesawat tempur tidak hanya keunggulan posisi, tetapi juga energi yang dapat digunakan untuk bermanuver. Pada tahun 1970-an, F-15 Eagle yang dijuluki sebagai Strike Eagle mencapai rekor waktu ketinggian 30.000 meter hanya dalam waktu 3 menit 27,8 detik. Meski begitu, ia memiliki momentum yang cukup untuk terus naik hingga hampir 31.000 meter sebelum turun. Strike Eagle juga mencetak rekor pendakian 15.000 meter dalam 77,02 detik. Pada 1980-an, Su-27 Flanker yang merupakan jawaban Uni Soviet terhadap F-15 dengan mudah memecahkan rekor 15.000 meter. Pesawat ini mencapai ketinggian yang sama dalam 70,33 detik. Yang ketiga, B-52. Setelah Perang Dunia Kedua, mesin jet dengan cepat menggantikan mesin piston. Mesin jet dapat menghasilkan daya dorong yang jauh lebih besar. Ini memungkinkan pesawat terbang lebih berat, lebih cepat, dan membawa muatan lebih berat. Untuk bomber, ini akan sangat berefek pada jumlah bom yang dapat mereka bawa. B-52 pertama kali diterbangkan pada tahun 1952 dan memecahkan rekor satu pembom yang mampu membawa muatan yang sama dengan 2 skuadron pembom B-17.
B-52 adalah juara sepanjang masa dalam hal muatan bom. Boeing melaporkan pesawat itu dapat membawa beban seberat 32.000 ton. Dari 76 B-52 yang beroperasi, 36 diantaranya mampu membawa hingga 36 rudal jelajah berujung nuklir AGM-86B. Semua B-52 dapat membawa bom GDAM dipandu GPS, bom PV dipandu laser, rudal jelajah bersenjata konvensional, rudal anti kapal LRACM, rudal anti kapal harpun, ranjau laut, dan juga bom bodoh. Yang keempat, RQ-4 Global Hawk. Semua pesawat dibatasi oleh jarak dan ketinggian. Faktor-faktor seperti muatan, cuaca, dan ketahanan awak juga dapat mempengaruhi berapa lama sebuah pesawat dapat bertahan di udara. Pesawat tanpa pilot dan peralatan pendukung untuk awak dapat menggunakan untuk meningkatkan muatan atau jangkauan. Ini memberikan keunggulan jangkauan pada pesawat tak berawak dibandingkan pesawat berawak. Jadi tidak heran jika pesawat militer dengan rekor dunia penerbangan non-stop ini tidak memiliki pilot. Pada tahun 2013, drone RQ-4 Global Hawk Angkatan Udara Amerika lepas landas dari pangkalan Angkatan Udara Glen Fox. Pesawat kemudian bertahan di udara selama 34,3 jam. Pesawat yang diberi nama Lady Hawk ini juga mencetak rekor sebagai pesawat dengan awak penerbangan dan pendukung yang semuanya perempuan. Yang kelima, MiG-21. Jika ingin mencari jet tempur paling banyak diproduksi sepanjang masa, hanya ada dua kandidat negara, yakni Amerika Serikat dan bekas Uni Soviet. Keduanya merupakan negara adidaya yang memimpin blok-blok yang berseberangan selama Perang Dingin. Meski negara-negara seperti Prancis dan Swedia membangun pesawat tempur yang sangat baik, mereka belum memiliki basis klien yang siap. Jet tempur yang paling banyak diproduksi adalah Mikoyan Gurevich MiG-21. Disebut sebagai fishbed oleh NATO, MiG-21 adalah pesawat tempur yang dioptimalkan untuk pertempuran udara ke udara, tetapi juga mampu melakukan misi udara ke darat secara terbatas. Jet itu ramping dan seperti anak panah dengan sayap pendek dan gemuk. Pesawat tempur ini dapat mencapai kecepatan tertinggi 2 Mach dan membawa hingga 4 rudal udara ke udara. Menurut perhitungan paling rinci yang tersedia, Uni Soviet memproduksi setidaknya 10.158 MiG-21. Ini menjadikannya sebagai pesawat tempur paling banyak diproduksi era pasca Perang Dunia Kedua. MiG-21 secara resmi juga diakui Guinness Book of World Records sebagai pesawat jet militer dengan produksi tertinggi. Demikian sahabat Jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.